Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini, hari Kamis, tanggal 13 November 2025. Dari Bukit Sion Makale, saya menyapa ibu bapa, saudara-saudara, dan anak-anakku sekalian. Semoga dalam keadaan sehat, karena berkat rahmat dan perlindungan Tuhan nyata bagi kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Roma pasal 1 ayat 18 sampai 25. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami agar firman-Mu ini dapat tinggal dan diam di dalam hati kami, agar kami hidup oleh firman-Mu. Bersabdalah Tuhan lewat hamba-Mu, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Firman Tuhan dari Roma 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hukuman Allah atas Kefasikan dan Kelaliman Manusia. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca dan kita dengarkan hari ini dari Roma 1 ayat 18 sampai 25, saya memberi tema mengenal murka Allah. Mengenal murka Allah. Untandai kasengkiana puang batua. Ibu bapak, saudara-saudara, ada sukacita hari ini di pagi yang indah ini. Ketika kita mendengar tentang murka Allah, seringkali kita berpikir murka itu dinyatakan dengan kilat, dengan guntur, dengan gempa bumi, dengan longsor, atau dengan bencana alam lain. Memang murka Allah yang dinyatakan kepada orang-orang berdosa dapat berupa bencana alam, misalnya seperti yang terjadi di beberapa tempat di dalam Alkitab, seperti yang terjadi di Akan, Mesir, dan orang-orang hidup pada zaman Nuh. Namun, murka Allah dapat juga dinyatakan seperti yang dituliskan dalam Roma 1 ayat 18 sampai 25 yang kita baca hari ini. Murka Allah dalam ayat 18 ini dinyatakan tanpa terlihat dan tenang, bekerja di dalam menghukum orang-orang berdosa. Tidak terlihat bencana alam yang menghantam orang-orang berdosa itu. Tetapi murka dinyatakan secara diam-diam, tidak kelihatan oleh manusia. Murka itu menjalar dengan tenang. Murka itu bekerja bukan oleh campur tangan Allah, tetapi justru oleh tidak adanya campur tangan Allah lagi, di mana Allah membiarkan pria dan wanita mengikuti jalannya sendiri.
Allah membiarkan orang berdosa dengan keras kepalanya untuk tetap berpusat pada diri sendiri. Ibu bapak saudara-saudara, murka Allah dinyatakan kepada manusia dengan cara menyerahkan mereka kepada perbuatan-perbuatan dosanya. Keliru sekali jika kita menganggap bahwa bentuk murka Allah itu selalu berupa kecelakaan, kemalangan, karena dosa ini, karena dosa itu. Dan kadangkala kita terlalu cepat menghakimi kalau ada orang yang mendapatkan kemalangan, kalau ada orang yang mendapatkan musibah, langsung kita menjustis bahwa karena dosa ini, karena dosa itu, dan sebagainya. Kemurkaan Allah dapat dinyatakan seperti dalam Roma 1 ayat 26. Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang keliru, pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, yang penuh dengan rupa-rupa kelaliman, yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan keserakahan, yang penuh dengan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan, dan lain sebagainya. Jadi ibu bapak saudara-saudara, orang yang dimurkai oleh Allah dengan cara mungkin seperti bagaikan motor yang tanpa rem. Motornya keren, bang, penampilannya bagus, begitu oke, kencang larinya, mungkin bisa sampai 200 km per jam, tapi tidak ada rem. Jadi kalau motor yang kencang begitu, yang kelihatan bagus, mewah, tapi tidak ada rem, tinggal tunggu mati saja. Jadi ibu bapak saudara-saudara, kalau sudah seperti itu bagaimana mungkin dapat bertobat lagi? Jiwanya rusak, jiwanya hancur, dan hanya tinggal menunggu pembalasan akhir. Murka Allah dinyatakan. Inilah yang merupakan tindakan penghakiman Allah, yaitu penyerahan orang berdosa kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Allah membiarkan mereka semakin lama semakin rusak, yang disebut dalam istilah gereja kita disebut dengan berkanjang dalam dosa. Semakin rusak dan semakin hancur karena dosa-dosa mereka. Inilah yang merupakan pernyataan hukum Allah atas dosa manusia. Inilah yang dilihat oleh Paulus terjadi kemerosotan yang fatal pada zaman Paulus. Dan dari mengenal Allah, kemudian menindas kebenaran, dan akhirnya diserahkan kepada pikiran dan perbuatan-perbuatan terkutuk. Paulus menegaskan bahwa Allah dalam anugerahnya memang mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Tetapi anugerah Allah itu hanya akan menjadi anugerah jika seseorang itu menyambutnya dengan iman. Tetapi bagi mereka yang tidak mengakui dan mempercayainya, walaupun sudah mengenal bagaimana Allah, hanya akan mendapat murka Allah. Dan tidak akan ada sesuatu apapun yang dapat membebaskan manusia dari murka Allah yang selain dari kasih Allah itu sendiri. Ibu bapak saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, hendak menjelaskan kepada kita bahwa hakikat dosa menyebabkan murka Allah dinyatakan. Melawan Allah berarti kita berupaya menempatkan diri sendiri pada tempat yang dapat mendatangkan murka Allah. Ketika kita menolak kebenaran, kehormatan, dan kemuliaan Tuhan dengan berupaya menyepelekan kemuliaannya, lalu kita memuliakan diri sendiri, maka murka itu akan menghampiri kita. Karena itu, kenalilah dan akuilah Allah. Belajarlah mengenal Allah dalam segala tindakannya, dalam segala kuasanya, dalam segala kasihnya. Karena itu, kenallah Allah dalam segala lakumu, hormatilah Allah sebagai pemilik kehidupan kita, terpujilah Allah di dalam Kristus Yesus.
Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, Bapa yang kami sembah dan agungkan di dalam Kristus Yesus, terima kasih. Engkau sudah menolong, membimbing dan menyertai kami. Engkau memperdengarkan firman-Mu hari ini. Kami percaya firman-Mu ini dapat mengingatkan kami sepanjang kami masih bisa berpikir secara jernih, sepanjang kami masih bisa menerima tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah ya Bapa, kami boleh mengenal jalan-jalan Tuhan. Kami boleh mengenal pikiran-pikiran Tuhan. Kami boleh mengenal murka Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh mengenal siapa diri kami. Biarlah ya Bapa, nama-Mu yang tetap kami masyurkan. Bapa di surga, berkati aktivitas kami, berkati pekerjaan kami. Sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai ASN, sebagai keamanan, sebagai tenaga kesehatan, apapun profesi kami, sebagai tugas kebersihan, sebagai guru, Tuhan tolonglah, kasihani kami, berkati kami. Biarlah ya Bapa, pekerjaan kami boleh mendapatkan hasil jeripaya kami. Kami boleh menjadi saluran berkat-Mu, kami boleh bersukacita karena Tuhan yang menolong kami. Dengarkan doa kami Tuhan, karena kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kursemanga puang pasake kami masalah nasang.